saya hilangkan Tantiem. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda bersama saya Doni The Kaiser. Ini dia program Merah Putih. Di BUMN ada yang baru saja dihilangkan, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo tadi. Tantiem yang sudah tidak diterima lagi oleh komisaris BUMN. Dan katanya memang ini boros, tidak adil. Kemudian ini merupakan langkah yang tepat dan stabil yang dilakukan atau ditempuh oleh kepala negara. Perusahaan rugi, kemudian tantiem tetap ditagih. Nah, ini mungkin juga yang menjadi salah satu alasan kenapa tantiem harus dihapuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Malam ini kami ajak Anda untuk berbincang-bincang tentang tantiem. Ada nggak pengaruhnya dengan kinerja BUMN? Dihapus, apakah kinerjanya meningkat atau harus diadakan lagi? Mari sama-sama kita diskusi dengan narasumber yang menjadi panelis pada program Merah Putih edisi malam hari ini. Bersama saya Doni The Kaiser, kami sudah hadirkan narasumber. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah pengamat BUMN Toto Pranoto. Pak Toto, apa kabar? Baik, selamat malam. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih sudah bersama kami. Kemudian di ujung sebelah kanan, Anda mengenalnya sebagai pemerhati kebijakan publik, tetapi kali ini saya akan minta pendapat beliau sebagai pengguna fasilitas layanan BUMN, Ki Darmaning Tias. Ki Darma, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya? Ya, sehat. Oke, dan Bapak-Bapak sekalian, kita juga terhubung dengan dua narasumber melalui sambungan Zoom yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama adalah mantan komisaris PT PLN Persero, Andi Arief. Pak Andi Arief, apa kabar? Kabar baik, selamat malam semua. Selamat malam, terima kasih bersama kami. Ya, dan juga wakil rakyat kita, anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan. Pak Nasim, apa kabar? Assalamualaikum, baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, sebelum memulai diskusi kita, saya ajak Anda semua dan juga pemirsa, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Pemberian tantiem atau bonus tahunan bagi direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat penyampaian nota keuangan dan RUU APBN tahun 2026. Ia menegaskan akan menghapus kebijakan tersebut, terutama jika perusahaan plat merah merugi. Saya hilangkan Tantiem. Lantas, apa tantiem BUMN yang akan dihapus oleh Prabowo? Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Presiden Prabowo pun menegaskan bagi direksi atau komisaris yang keberatan akan kebijakannya tersebut untuk segera berhenti. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Pemerintah, khususnya Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, berharap penghapusan tantiem BUMN yang tidak sehat dapat meningkatkan tata kelola perusahaan plat merah di Indonesia. Dari Jakarta, jurnalis MTV melaporkan. Mari kita langsung diskusi. Saya harus pertama kali tanya kepada mantan komisaris PT PLN Persero yang Pak Andi Arief, apakah sudah sempat menikmati tantiem yang jumlahnya miliaran? Gimana komentarnya Pak Andi? Terima kasih. Saya masih di komisaris PLN. Saya baru sekitar 10 bulan ya. Jadi soal tantiem ini saya belum tahu banyak karena saya pernah jadi komisaris
PT Pos juga tahun 2006 Oh iya. selama 3 tahun. Terus saya baru jabat komisaris PLN ini bulan Juli 2024. Jadi saya belum tahu persis. Cuman waktu kemarin RUPS itu sebenarnya Tantiem ini kan apa ya? Perusahaan itu kan kalau di akhir tahun dilihat apakah dia ada laba. Iya. Kemudian dari laba itu berapa laba bersih. Nah, jadi ada penggunaan laba bersih itu. Penggunaan laba bersih itu biasanya ada untuk dividen. Dividen itu kalau dulu ke APBN kan, ke Menteri Betul. Keuangan. Sekarang kan ke Danantara. Yang total seluruh BUMN itu sekitar 84T. Nah, kemudian sisanya itu dikembalikan ke masing-masing perusahaan BUMN. Betul. Jadi misalnya kayak PLN misalnya kemarin itu kalau nggak salah ya untung itu sekitar hampir 19T ya. 19T itu dividennya kalau nggak salah 3, sekian. Itu dividen itu kan diminta oleh BUMN dipatok pas RUPS sebelumnya. Jadi berapa dividen itu memang sudah ditarget. Ya. Misalkan, nah yang sisanya itu dikembalikan kepada PLN. Jadi sebenarnya saya setuju aja dengan Tantiem ini dihapus karena kan perusahaan sebenarnya yang melakukan penghematan gitu. Ya, itu kalau perusahaannya memang lagi tidak ada keuntungan. Tapi kalau misalnya perusahaan itu untung melimpah ruah gitu, boleh dong Tantiem dibagi? Kalau kemarin saya belum pernah dapat ya. Cuman kalau kemarin kan memang ada aturannya sejak 2000, kalau nggak salah 2004 itu. 2004 bahkan sebelumnya ada peraturan Menteri BUMN. Ya. Itu dasar hukumnya itu ada Undang-Undang PT dan Undang-Undang Tenaga Kerja waktu itu. Itu ada aturannya, kemudian ada peraturan Menteri BUMN dan ada peraturan Menteri Keuangan. Sebenarnya dasar hukumnya itu memang ada waktu itu. Jadi saya nggak tahu persis ya sekitar tahun 2000-an tuh dasarnya Tantiem itu apa. Saya duga ini waktu itu karena Undang-Undang PT itu menyebut komisaris dan direksi itu tanggung renteng. Jadi satu kesatuan. Mungkin itu ya, mungkin itu. Saya nggak tahu persis. Karena saya belum pernah menikmati Tantiem ini. Saya sih menyambut ada Tantiem, nggak ada Tantiem kan kita kerja yang benar aja lah. Iya, tapi Pak Andi, ini kan Tantiem itu kan biasanya dibagikan di akhir tahun kan, begitu ya? Atau kalau memang sudah berlaku sekarang, itu Anda tidak akan dapatkan Tantiem sebagai komisaris, tapi kalau berlakunya tahun depan, harusnya tahun ini masih dapat haknya dong sebagai komisaris. Saya belum tahu persis, karena kemarin RUPS juga kan itu diserahkan kepada Kementerian BUMN dan Danantara itu. Jadi berapa besarnya, kapan diberikan, saya belum tahu persis itu. Tapi menurut Anda, Tapi Pak Andi, kalau di pembukuan BUMN ya, masing-masing BUMN, terutama BUMN yang untung ya, saya kira tidak signifikan sih besarnya, tidak signifikan. Tapi nggak apa-apa, saya sepakat itu dengan penghematan nggak apa-apa. Mungkin ya, yang dimaksud Pak Prabowo itu kan perusahaan-perusahaan yang financial engineering ya. Jadi mungkin ada rekayasa keuangan yang sudah mulai. Mungkin saya nggak tahu persis karena saya nggak terlalu mengikuti dan kita di PLN ya kerja benar aja nggak pernah bahas Tantiem itu secara hanya sekali rapat kita nggak pernah membahas itu terus. Ya. Menurut Anda Pak Andi, apa pengaruhnya bagi Anda mungkin sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan para komisaris di PLN begitu kan? Apa pengaruhnya ada Tantiem atau dihapus Tantiemnya itu Pak Andi? Saya kira nggak ada ya. Kalau di PLN kita kan ketika menjadi komisaris itu kan menandatangani beberapa aturan yang kita tanda tangani soal rapat, soal kemudian renumerasi yang biasa aja kan tanpa Tantiem dan sebagainya. Karena kan Tantiem dibahas di RUPS tahun buku kan. Jadi kalau di PLN saya kira nggak ada masalah itu. Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Nasim. Pak Nasim, sebagai wakil rakyat, Anda menyambut seperti apa kebijakan yang akan diterima oleh para komisaris dan direksi kita ini, Pak? Ya, yang pasti masyarakat kita itu kadang betul apa yang dikatakan Pak Prabowo, presiden kita. Kadang-kadang bingung kalau masyarakat kita ini. Kita hampir 270 juta jiwa itu bertanya apa Tantiem, ya kan? Apa bedanya Tantiem, Platinum, Tetium, ya kan? Jadi paling tidak masyarakat harus paham dulu Tantiem itu sebetulnya adalah seperti insentif ya, bonus. Nah, bonus bagaimana suatu perusahaan. Nah, kalau saya sendiri tidak pernah jadi komisaris. Kalau Pak Andi sudah merasakan menjadi komisaris. Kalau masih saya pula kan Pak Andi masih juga komisaris sampai sekarang. Sampai sekarang merasakan jadi merasakan Tantiem bonus atau
apapun insentif ini. Ya, saya kira apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden, paling tidak dalam tata kelola BUMN kita yang sekarang sudah dikoordinasikan oleh BPI dan Antara ini bisa lebih maksimal. Otomatis Tentium sebetulnya memang atau insentif atau bonus itu kepada perusahaan itu sebetulnya ada sisi positif juga, kinerja, bagaimana kinerja komisaris, kinerja direksi supaya lebih maksimal, betul. Bagaimana dia betul-betul bekerja dengan maksimal bisa lebih untung, ya dividen bisa diraih, ya. Tetapi ada beberapa perusahaan yang memang tidak bisa dikatakan rugi, ya, tidak mendapatkan laba atau apa, tidak bisa dipaksakan dengan laporan-laporan yang dibuat. Mungkin Mas Arief yang paham, laporan dibuat secara keuangan untung sehingga nanti pada RUPS, ya kan, pada komisaris dia mendapatkan Tentium padahal perusahaan itu rugi. Intinya itu kan. Jadi saya harap karena semua ini kan ada aspek hukum dari semua Tentium ini, ada aspek hukumnya, ada penataan tata kelolanya, juga bagaimana tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang nanti akan dilakukan. Saya kira Pak Presiden akan mempelajari semua bersama tim-timnya, pembantu-pembantunya, bagaimana Tentium ini yang dianggap mubazir, tidak tepat sasaran, yang merugikan BUMN dan bagaimanapun juga itu otomatis akan merugikan masyarakat itu bisa ditata kelola dengan baik. Dengan GCG yang BUMN ke depannya lebih baik. Karena terus terang sebetulnya BUMN itu sudah mempunyai cita-cita apa yang sudah ditata dengan sistem akhlak, ya. Akhlak BUMN yang sebetulnya bagus ke depannya, ya kan? Tentang BUMN yang amanah, tentang BUMN yang kompeten, tentang BUMN yang harmonis, tentang BUMN yang loyal, tentang BUMN yang adaptif, tentang BUMN yang kolaboratif, otomatis tidak akan lepas dari tata kelola ya yang bermanfaat secara hukum, secara aspek penataan semua kebijakan pemerintah ini bermanfaat untuk masyarakat. Dan saya yakin sebetulnya BUMN, apalagi sekarang ada Danantara sebagai pengawas, sebagai investasi ini, seharusnya BUMN nanti lebih sehat, ya kan, lebih menjadi good corporate governance yang kita harapkan ke depan untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita ke depan. Jadi keputusan apapun yang dilakukan oleh Pak Presiden yang sudah mengatakan komisaris, direksi Tentium itu saya kira mungkin suatu perusahaan-perusahaan yang sudah rugi atau diuntungkan atau terlalu berlebihan, nah itu bisa dikelola yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Oke, baik. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, komentar Anda? Tantiem? Ya, saya kira apa yang diinginkan oleh Presiden ya, kaitannya dengan supaya Tantiem untuk Dewan Komisaris misalnya dihapuskan ya. Saya kira ini berangkat dari situasi di mana kondisi kinerja BUMN-nya memang rata-rata relatif kurang bagus lah ya. Artinya lihat kinerja kan? Iya, jadi dalam aturannya juga sebetulnya kan jelas. Dalam peraturan Menteri BUMN 2009 ya, bahwa Tentium itu memang diberikan kepada BUMN yang memang kinerjanya positif. Artinya meraih laba. Kalau dia rugi ya pasti nggak dapat Jangan Tentium, dipaksain ngasih ya. Tantiem. Betul. Yang untung juga dia harus hitung lagi apakah key performance indicatornya juga minimal masuk nggak di 70%. Sehingga angkanya pun tentu di situ ada batasan-batasan. Nah menurut saya yang penting dari statement Presiden itu adalah sebetulnya bagaimana mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris BUMN bisa lebih baik. Artinya kalau ada mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris bisa lebih baik, tentu harapannya juga kinerja akan bisa lebih baik. Sehingga nanti harapan Presiden misalnya ya, bahwa kemampuan BUMN kita bisa mencapai angka revenue dan profit yang berkali-kali lipat itu jadi bisa lebih tercapai. Nah problemnya menurut saya saat ini adalah banyak kualitas pengawasan Dewan Komisaris itu yang menurut saya tidak memenuhi standar yang diinginkan. Sehingga yang terjadi misalnya ya masih Fungsi adanya pengawasannya tidak berjalan atau gimana? Iya relatif mungkin tanda petik kurang optimal lah. Jadi artinya karena tidak optimal pengawasan ini maka BUMN yang masih Banyak merugi kebocoran. misalnya ya atau kasus-kasus korupsi dan lain-lain masih sulit dideteksi ya. Nah sebetulnya kan Dewan Komisaris Tapi kalau itu dia bekerjanya dengan efektif, ya wajar dong dibeli ya penghargaan. maksudnya gini, kan Dewan Komisaris itu dilengkapi dengan beberapa organ pendukung. Di situ ada komite audit, Betul. di situ ada komite resiko, di situ ada komite nominasi, remunerasi dan lain-lain. Artinya kalau Dewan Komisarisnya bisa optimal mengorkestrasi fungsi dari organ pendukungnya, mestinya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang up to date mengenai BUMN yang diawasi. Sehingga kemudian cara dia mengawasi juga
bisa dilakukan dengan cara yang lebih lugas karena informasinya up to date ya. Iya. Jadi menurut saya termasuk juga misalnya presiden menginginkan jumlah komisaris dikurangi, menurut saya sih masuk akal saja. Nggak ada masalah. Kalau dia dewan komisaris yang ada kemudian bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan cara utilisasi penuh kepada semua organ Sudah pendukungnya. didukung dengan perangkat organ Betul. tadi kan. Ya, seharusnya mereka bisa lebih optimal. Iya. Tapi ya. artinya kan proporsional aja kan kalau korporasi itu BUMN kan harusnya kan cari untung. Ya. Iya kan? Perusahaan itu kan harus cari untung. Kalau tidak untung merugi terus ya tutup aja gitu kan. Artinya kalau dia untung wajar bagi tantiem. Kalau memang dia merugi secara terus-menerus ya jangan bagi tantiem atau malah tutup sekaligus BUMN itu. Ya kalau merugi kan dalam aturan memang tidak boleh bagi tantiem ya. Iya. Jadi hanya yang dalam kategori profit. Iya, profit dia aja. boleh bagi tantiem ya. Nah saya kembali ke soal komisaris misalnya nggak dapat tantiem ya. Jadi menurut saya memang mesti dibedakan. Kalau komisaris itu dapat tantiem memang yang diragukan adalah kemudian apakah dia bisa berfungsi optimal nggak, lugas nggak dalam mengawasi BUMN-nya. Oh. Karena kan kemudian yang namanya tantiem itu kan bagian dari profit yang kemudian Iya, iya. disisihkan Iya. sebagai insentif. Iya. Kalau kemudian nanti dewan komisarisnya berpikir nih berapa bagian tantiem saya dan lain-lain, tentu dia akan tidak bisa lugas dong mengawasi kinerja manajemennya. Oh, karena dia bukannya masih malah tambah berharap semangat. Ya, karena dia masih berharap ada tantiem kan. Jadi menurut saya, Iya. mestinya sebetulnya kalau memang keinginan untuk menghapuskan tantiem itu dijalankan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kemudian bagaimana supaya kemudian honor yang diterima oleh komisaris juga bisa sepadan. Karena dalam beberapa hal itu memang betul bahwa tanggung jawab dewan komisaris bisa tanda petik tanggung renteng dengan dewan Iya, direksi. iya, betul. Misalnya dewan komisaris di grup perusahaan perbankan lah, di Himbara misalnya ya. Itu kan dalam pemutus kredit sampai certain amount tertentu itu Iya, kan iya. komisaris harus ikut tanda tangan. Betul. Kalau ada masalah dengan kreditnya kan berarti dia juga Iya, akan ditanya. tanggung jawab juga. Berarti ada resiko ya. Betul. Nah begitu kan. Iya. Nah, Harga sebuah risiko ya. Iya. Oke. Nah jadi dalam konteks itu ya memang perlu ada penghargaan yang cukup lah. Iya. Nah tapi supaya kemudian pengawasannya bisa betul-betul independen, lugas, maka menurut saya setuju saja memang tidak perlu diberikan kompensasi dalam bentuk tantiem, tapi honor Iya. yang diterima komisaris supaya disesuaikan. Ya, sesuaikan dengan tanggung jawabnya. Iya, sesuai dengan tanggung risiko jawabnya. pekerjaannya. Ya. Termasuk juga dalam konteks ini supaya Danantara bisa mengkeep the good talent itu masih ada di BUMN. Karena kalau enggak nanti ya siapa yang mau jadi Iya. komisaris Oke, ya? iya. Menarik ini. Kalau hal ini kemudian tidak bisa diatasi. Iya, Itu iya. sebetulnya. Iya, Pak Toto belum pernah jadi komisaris BUMN sih. Kalau sudah pernah ya kan, sama Pak Andi Arief juga jadi komisaris tapi belum dapat tantiem, tahu-tahu dihapus. Saya ke Ki Dharma dulu. Ki Dharma, Anda kan menggunakan fasilitas yang diberikan dalam bentuk pelayanan dari BUMN ya. Saya boleh tahu nggak kira-kira pendapat Anda tentang kinerja BUMN kita sekarang ini seperti apa dan apa fasilitas atau pelayanan apa yang paling sering Anda gunakan? Kalau PLN kan listrik nih, ya kan di rumah pasti tiap hari dong. Ini Iya. produknya Pak Andi Arief nih, apa yang Iya. bisa disampaikan? Kalau kita cek laporan pembukuannya atau juga ya kita googling aja lah yang gampang ya. BUMN kita ini banyak utang. Iya. Termasuk di PLN itu kan utangnya ratusan triliun. Garuda juga. Jadi saya kira BUMN kita itu kalau mau jujur ya nggak sehat. Karena banyak utang. Ya karena banyak utang. Iya. Katakanlah tadi misalnya Maksudnya kalau ada keuntungan mau bayar utang dulu ya. nah, tadi kan kayak Bung Andi Arief kan keuntungannya 19 triliun. Heeh. Nah, kalau dikurangi untuk bayar utang karena belum seberapa itu. Jadi sebetulnya masih rugi. Sehingga ya memang kalau banyak utang kenapa harus bagi-bagi bonus yang banyak gitu. Itu satu. Kedua, sebetulnya yang substantif dari masalah tantiem ini adalah soal keadilan. Keadilan bagi Kita siapa? ini negara Pancasila, tetapi selisih antara gaji pendapatan terendah dengan tertinggi itu bisa 200 kali. Sementara kalau kita lihat ke Jepang, lihat ke Perancis, apa itu kan mereka maksimal katakanlah ada yang cuma 5 kali. Mereka punya struktur gaji Iya. dari berbagai profesi Iya, begitu. jadi pendapatan orang Perancis yang terendah dan yang tertinggi itu enggak seperti kita. Ini Perancis yang di Eropa atau Perancis Ya, peranakan Ciamis? iya, Perempatan semua. Cisarua. Di Eropa lah, Oke. di Jepang apa itu kan Iya, kalau iya. Jepang kan
lebih kepada kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya kira persoalan kita yang lebih substantif dengan bonus-bonus di BUMN itu seperti itu. Kenapa beban itu tidak dibagi rata? Dan kemudian misalnya katakanlah tadi BLN, semua kan bebannya kayaknya siapa yang mikul? Kami-kami. Artinya kami itu konsumen, sebagai masyarakat. konsumen gitu loh. Katakanlah misalnya Garuda, PLN. Ya, harga tiket jadi tinggi, Iya pasti itu kan dibebankan kepada begitu. pelanggan. Ya, jadi saya kira Tapi ini, listrik di rumah nggak pernah biar toh, nyala terus kan? ya karena kita bayar terus. Oh, Kalau iya, kita iya. terlambat sehari aja pasti diputus. Ini ada komisarisnya kalau mau komplain silakan. Saya ke Pak Andi lagi. Pak Andi, ini fungsi pengawasan seperti Pak Toto tadi katakan itu penting dijalankan. Artinya kalau PLN memang sudah merasa mendapatkan keuntungan ya kita juga terima aja kok. Anda bekerja dengan baik gitu kan. Lalu bagaimana sebenarnya nuansa atau suasana di internal PLN itu sendiri ketika kemudian ada yang tadinya menjadi hak tiba-tiba kemudian dicabut begitu loh, Pak Andi? Belum dibahas ya, karena kan ini keputusan juga kan baru ya dari Danantara dan instruksi Bapak Presiden. Tapi yang saya jalani sih komisaris-komisaris lain di PLN sih saya kira nggak ada masalah lah kalau memang itu instruksi Presiden dan memang Danantara memang niatnya melakukan diet ketat, penghematan, nggak masalah. Menurut saya itu nggak masalah. Pak Andi, kalau tantiem kemudian dihapuskan, apa saja sih yang kemudian dibawa pulang oleh seorang komisaris BUMN? Ya, take home pay-nya kan ya sudah ada di begitu masuk tuh ya, itu dari RUPS tahun lalu, RUPS 2023 itu sudah ada poin-poinnya. Jadi kita nggak dapat kendaraan, ada tunjangan kendaraan, ada kesehatan, ya normal aja seperti biasa lah. Itu normal aja. Oke, menurut Anda itu sudah cukup atau seperti apa? Menurut saya cukup ya, cukup. Dan memang kalau di PLN ini kan struktur gaji direksi, komisaris dan pegawai itu nggak terlalu nggak terlalu dominan sebenarnya kan. Karena itu pengeluaran yang nggak terlalu jenjang struktur sampai ke bawah itu bukan menjadi beban keuangan PLN sebenarnya. Di PLN ada berapa komisaris, Pak Andi? 10 ya. 10 ya. Nah, dengan apa yang Anda terima, take home yang Anda bawa pulang itu, apakah sudah cukup menjadi istilahnya membuat Anda dan para komisaris itu menjalankan tugas pengawasan dengan baik, efisien begitu? Ya, so far yang saya jalani di PLN ini itu rapat gabungan dengan direksi itu 8 kali sebulan. 8 kali sebulan, kemudian, seminggu 2 kali. Kemudian rapat komite audit, komite renumerasi dan itu minimal 3 kali seminggu. Jadi 6 tambah tuh. Ditambah lagi yang rapat internal komisaris. Berarti hampir tiap hari ngantor dong ya? Enggak lah. Kalau di total rata-rata sekitar 15-16 lah per bulan itu. Artinya belum persetujuan lain, ada kunjungan juga macam-macam. Iya. Karena kan kita ada komite audit yang karena kan perusahaan besar ini. Saya nggak mungkin di perusahaan lain yang besar juga sama mungkin. Jadi kita kan ada kehati-hatian. Kemudian juga kita lihat masuk akal apa enggak gitu. Jadi sangat ketat kalau di PLN. Karena di PLN kan ini ada Wamenkyu juga di PLN. Kemudian ada Pak Burhanuddin Abdullah, jadi ada Dirjen Listrik, ada dari SDM. Jadi kita yang saya jalani ya di PLN kita kerja serius. Ya, ini penting ya, kerja serius karena semua mata mengarah kepada Anda dan teman-teman direksi dan komisaris. Pak Nasim, yang penting kan fungsi pengawasan dari wakil rakyat, dari masyarakat kepada kinerja BUMN, meski sudah ada pengawas internal yaitu komisaris. Cuma ya saya juga harus berpikir adil dong, fair. Kalau kerjanya benar ya dikasihlah dia di luar haknya rutin gitu kan, ada sesuatu yang menjadi bonus lah atau sebagai sesuatu penghargaan kepada mereka, dan kita sah-sah saja Pak. Perusahaan harus untung. Kalau untung ya bagi kepada pengelolanya dulu. Gimana Pak? Ya, namanya kita perusahaan itu bedanya perusahaan swasta dan perusahaan badan usaha milik negara. Kita BUMN punya tugas, fungsi tugasnya juga sebagai pembinaan. Kita juga BUMN itu punya tugas penugasan dari pemerintah.
Jadi BUMN itu ada beberapa perusahaan yang otomatis mempunyai tanggung jawab seperti semacam perusahaan yang mengeluarkan subsidi dan lain-lain. Jadi samping dia mencari keuntungan, dia juga memikirkan sosial kemasyarakatan. Dan itu tugas dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, tidak bisa hanya meraih hanya untuk keuntungan. Walaupun pada prinsipnya BUMN tetap harus untung. Intinya apa yang dimaksud Pak Presiden Prabowo ini sebetulnya reformasi. Reformasi tata kelola dari BUMN itu sendiri. Bersama dan antara sebagai BPI, bagaimana termasuk TNT bonus insentif ini bisa ada pengelolaan. Jadi apa ya? Presiden berharap betul-betul komisaris ya semua ini menjadi betul-betul pengawasan pengendalian. Tapi kalau Tantimnya dihapus, menurut Anda apakah pengawasan masih tetap efektif, Pak? Ya harus dong, tetap pengawasan tetap berjalan. Pengawasan tetap berjalan ya terhadap pengelolaan BUMN ya kan. Ini harus dilakukan dengan memperhatikan regulasi otomatis ya kan. Prinsip tata kelola yang baik, kondisi kinerja BUMN ya kan, agar tidak menimbulkan kontroversi dan memastikan keseimbangan ya kan antara insentif dan akuntabilitas yang berada di dalam BUMN itu sendiri. Gitu. Dan saya kira secara politis atau secara kinerja dihargai walaupun tidak harus dengan TNT, tadi ada tunjangan dan lain-lain kinerja, apalagi perusahaan-perusahaan yang bagus maju untung, why not gitu loh ya kan. Tapi buktikan bahwa mereka para komisaris, para direksi bisa meningkatkan tata kelola kinerja BUMN dengan baik yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu. Baik, Bapak-bapak. Intinya itu aja, reformasi tata kelola BUMN yang diharapkan oleh Pak Presiden. Ya, baik. Kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Geyser sedang berbincang dengan narasumber yang menjadi panelis kita dalam episode malam ini. Buat Anda pemirsa, selain melalui layar Nusantara TV, saksikan juga program ini live streaming di channel official YouTube Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan ketik atau tuliskan di kolom komen atau chat yang ada di channel YouTube kami. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, nanti mungkin produser kami bisa baca, saya sampaikan di studio ya. Pak Toto, sebenarnya praktik-praktik seperti yang kita coba lakukan ini, efisiensi, saya nggak tahu, tolong luruskan kata efisiensi. Ini dampak dari efisiensinya Presiden, kemudian merembet ke semua BUMN. Kalau di negara lain, apa ada yang bisa menjadi contoh sehingga kemudian itu berdampak pada ekonomi negara tersebut? Ya, kalau kita lihat referensi ya di beberapa negara maju ya. Kalau Indonesia kan modelnya menganut apa yang disebut dengan istilahnya two tiers model. Ada dewan komisaris, kemudian ada dewan direksi. Kalau di negara lain, di Eropa misalnya sebagian itu kan modelnya one tiers. Jadi dewan komisaris, dewan direksi dalam satu kotak. Jadi di sana ada istilahnya sebagai pengawas itu kita sebut sebagai non-executive directors. Jadi dalam konteks ini maka non-executive directors memang tidak mendapatkan bagian keuntungan atau kita sebut sebagai tantiam tadi. Tapi sebagai gantinya maka kemudian honor yang diterima oleh non-executive director atau pengawas di konteks state-owned companies di sana itu angkanya bisa sama apa setara dengan dewan direksinya. Cuman dewan direksinya kalau kinerja yang bagus dapat untung maka dia juga dapat tambahan bonus atau tantiam tadi. Sementara non-executive directorsnya itu kemudian tidak mendapatkan bagian bonus ya. Jadi menurut saya ini cukup fair ya, karena kemudian pihak pengawasnya tadi bisa betul-betul bekerja dengan independen dan kemudian bisa lugas mengawasi jalannya perusahaan. Ya, kalau dia bekerja dengan baik, lugas, efisien, tapi perusahaan belum untung, masih tetap merugi. Ya kalau itu lain perkara ya. Kalau rugi ya memang dalam aturan kan memang tidak mendapatkan. Atau memperkecil kerugian? Memperkecil kerugian juga saya kira ya itu kinerjanya membaik tapi juga tidak masuk dalam konteks kemudian bisa mendapatkan bonus. Memang dalam beberapa case di Indonesia yang saya perhatikan. Misalnya di beberapa BUMN ya, misalnya 3 tahun berturut-turut dia rugi. Tapi di tahun kedua itu dia berhasil menurunkan kerugian misalnya. Memperkecil kerugian. Maka di bisa waktu yang lalu mereka diapresiasi misalnya dengan mendapatkan insentif karena berhasil menurunkan kerugian ya, tapi bukan tantiam ya. Tantiam itu kalau kondisi BUMN-nya untung.
Ya tentu jumlahnya akan Siapa berbeda. yang menentukan jumlah insentif? Direksi atau? Ya, jadi kalau urusan soal insentif atau tentiam kan nanti menetapkan adalah RUPS-nya. Jadi RUPS-nya perusahaan akan menetapkan berapa alokasi yang diberikan kalau untung misalnya sebagai tantiem, atau misalnya kalau rugi dan disepakati misalnya perlu mendapatkan insentif, berapa insentifnya. Nah itu saya kira keputusan dari RUPS. Oke. Dan RUPS kan itu sebetulnya mewakili kepentingan semua shareholders Iya. ya. Tapi Jadi kalau betul-betul BUMN kan paling besar mayoritas kan pemerintah. Iya, kan berarti di situ RUPS berarti di situ ada share atau sahamnya pemerintah ya. Sehingga kalau kemudian RUPS memutuskan A ya sebetulnya pemilik atau pemerintah juga setuju dengan keputusan A tadi sebetulnya. Iya, iya. Jadi itu saya kira mekanisme yang terjadi ya dalam pengambilan keputusan untuk soal dividen atau yang lain. Oke, kita dengarkan dulu Bapak-bapak apa pendapat masyarakat terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Mari kita sama-sama lihat tayangan Vox Pop berikut ini. Menurut saya pribadi, saya setuju ya. Ini bersangkutan dengan kata-kata Prabowo yang penghematan biayanya anggaran untuk BUMN ya saya setuju sih itu dihapus. Apalagi rapatnya cuma setahun sekali gitu. Jadi efektif lah mudah-mudahan. Kalau menurut saya sendiri sih itu merupakan langkah yang bagus karena kan ketika ada bonus tersebut harusnya bisa diimbangi sama kinerja yang baik. Menurut saya ada banyak hal permasalahan yang di Indonesia yang mungkin bisa lebih diatasi dari dana tersebut. Pergerakan yang bagus ya sebenarnya karena kalau memang anggaran itu dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat yang memang dibutuhkan oleh rakyat dalam situasi kondisi ekonomi yang saat ini ya mungkin itu gerakan yang baik yang bisa mendorong ekonomi lagi bisa juga mendorong dari segi sektor edukasi itu kan jadi berdampak langsung ataupun tidak langsung dalam ekonomi Indonesia sih bisa seperti itu bisa juga dalam inisiasi untuk lebih mendorong pengeluaran setiap warga ya karena kan bisa kita lihat di kelas menengah ke bawah itu kan pengeluaran sedang berkurang gitu. Jadi harapannya bisa menaikkan ekonomi lagi sih. Betul ya. Itu dia suara rakyat. Saya kembali ke Pak Andi Arief. Pak Andi, zaman sekarang ini ya, jadi komisaris, direksi BUMN, jadi pejabat publik, pejabat pemerintah, itu sudah duitnya nggak seberapa, disorot masyarakat dari segala sudut ya kan. Bisa kerja nggak sebenarnya ya? Nah bagaimana kemudian Anda memposisikan diri bersama para komisaris lain di PT PLN Persero tetap fokus menjalankan tugas di tengah sorotan masyarakat. Kalau kurang-kurang dikit pasti yang komplain itu udah jutaan orang. Tapi kalau prestasinya kemudian lagi bagus gitu kan, nggak ada yang mau mikirin insentif atau tantiem begitu, Pak Andi. Ya jadi saya nggak bisa bicara BUMN lain, saya bicara PLN. PLN ini dalam 5 tahun terakhir ini perusahaan yang sangat sehat itu dari utangnya juga mulai menurun, kemudian pendapatnya terus naik, bahkan 2023 dan 2024 itu kan pendapatan tertinggi. Jadi dulu kan belum labanya belum terlalu besar. Jadi sekarang laba PLN ini 64 triliun, tapi laba bersihnya sekitar hampir 19. Jadi ekuitasnya juga kan di atas 1.000, kemudian asetnya juga 1.700. Jadi kita nggak terpengaruh sih. Jadi penghematan di BUMN dengan penghematan di APBN kan beda. Iya. Kalau di APBN itu dihemat, misalkan belanja kemudian pos ini dihemat, dia bisa untuk pos lain. Tapi kalau di BUMN, ya, Pak Andi, suaranya tiba-tiba mengecil, Pak. Ini bukan dampak dari tantiem dihapus kan? Oke. Nah, sekarang baru normal. Lanjutkan, silakan. Ya, kalau di APBN itu efisiensi bisa untuk pos lain. Tapi kalau di BUMN kan namanya juga penggunaan laba bersih. Jadi kalau laba bersihnya tidak diberikan untuk tantiem, dia jadi balik modal untuk perusahaan itu. Jadi belum tentu berdampak langsung pada masyarakat, tapi bisa menyehatkan menambah modal untuk tahun berikutnya buat satu perusahaan itu. Jadi menurut saya karena jumlahnya di PLN itu tidak sebanding dengan laba bersihnya, saya kira walaupun itu dihilangkan nanti nggak masalah. Ya, oke, Pak Andi, ini sekarang bagaimana Anda memberikan komitmen yang kuat kepada masyarakat? Karena kan ya
pelanggan Anda ini kan tidak punya pilihan selain kemudian menggunakan jasa dari atau produk dari PT PLN Persero. Ya artinya ada atau tidak ada tantiem apa atau berapapun yang diterima oleh komisaris dan direksi, setiap tahun harusnya menunjukkan kinerja yang semakin positif begitu. Sehingga yang untung pasti adalah masyarakat. Apa yang bisa Anda berikan kepada publik? Ya, pertama kan yang paling penting itu listriknya nggak boleh mati sekarang kalau yang sudah ada jaringan. Kedua, pelayanannya makin harus bagus. Ya kan, kepada masyarakat. Kemudian kalau di internal tuh keselamatan kerja, kesejahteraan pegawai dan lain sebagainya. Jadi juga tarif buat masyarakat. Kadang-kadang kita juga harus, kalau negara memerintahkan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, misalkan masyarakat yang menengah ke bawah untuk digratiskan seperti kemarin Januari Februari itu kan juga oke. Tapi yang paling penting perusahaannya harus sehat dulu. Kalau perusahaannya nggak sehat, gimana kita memberikan sesuatu kepada masyarakat yang bagus gitu. Jadi so far sampai dengan saat ini, saya bilang tadi 5-6 tahun terakhir ini, kalau PLN mungkin juga BUMN lain mungkin juga sedang dalam posisi yang kondisi yang sangat bagus. Dan PLN sendiri kan sekarang ini masuk global top 500 dunia. Wow, keren. Ya, selamat Pak Andi. Tapi tidak ada rencana kenaikan TDL kan dalam waktu dekat? Kalau itu kan pemerintah itu. Komisaris bisa selamat ini, tidak usah menjawab. Saya kembali ke Ki Dharma dulu. Ki Dharma, kalau Anda melakukan pemetaan dari semua BUMN yang ada di negara kita, yang mungkin paling sering berinteraksi dengan masyarakat, baik itu produk atau pelayanannya, menurut Anda mana yang paling oke dan mana yang paling perlu kemudian ditingkatkan kinerjanya? Ya, kalau paling enggak yang selalu berinteraksi dengan masyarakat itu kan satu itu BUMN transport, kedua tadi PLN, listrik, ketiga bank, katakanlah Himbara, ya itu kan otomatis berrelasi dengan masyarakat. Nah kalau dari semua ini saya kira oke, bank keuntungannya selalu tinggi ya, tapi jangan lupa pungutan yang harus dibayar masyarakat nasabah kan tinggi, biaya transfer, biaya macam-macam gitu kan. Artinya apa? Sebetulnya keuntungan yang tinggi itu kan tetap aja yang memikul bebannya kan masyarakat gitu. Kecuali mereka kreatif menciptakan peluang-peluang keuntungan dari non nasabah, itu kita baru oke. Tapi kalau bisa memperoleh keuntungan besar karena menghisap nasabah, ya kita nggak oke lah. Ya, gitu loh ya. Kata-katanya kok tajam banget menghisap. Ya memang begitu. Jadi Mas melintah Popi, Pak. Gitu. Jadi itu soal bank ya. Jadi katanya ada jokes ya. Negara yang paling kaya itu di dunia kan Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, sumber daya mineralnya gitu kan. Tapi penghasilan utamanya dari pajak. Ya itu. Dan kenyataan kan begitu. Katakanlah itu tadi lah yang konkret, misalnya bank. Kenapa dapat keuntungannya besar? Ya banyak sekali beban-beban yang harus dipikul oleh nasabah. Ya, makanya kan komisaris direksi harus bekerja dengan maksimal. Agar dia bisa fokus bekerja kan harus banyak insentif. Ya tapi kalau soal tantiem, soal gitu ya, saya cenderung mungkin kalau komisaris itu nanti di akhir masa jabatannya diberi semacam uang saku. Kalau uang saku kan hanya sekali pada saat akhir masa jabatan. Tidak seperti tantiem yang harus diberikan setelah RUPS. Jadi biasanya kalau pembayaran tantiem itu ditentukan setelah RUPS. Keuntungannya berapa, lalu jadi bukan per tahun kalender, tetapi biasanya menurut tahun RUPS. Nah, itu satu. Kedua soal transport. BUMN transport kan macam-macam ya. Tapi saya kira kalau kita objektif sekarang sebelum ada WUS, yang sehat mungkin hanya KAI. Tapi setelah ada WUS, KAI pun menjadi nggak sehat. WUS kan juga ponaannya KAI. Dan kita lihat daftar komisaris KAI ini banyak sekali. Ada 8. Kalau misalkan itu tantiem masih kalah PLN 10. Ya, PLN jangkauannya seluruh wilayah Indonesia. Kalau KAI kan hanya di Jawa sama ini suara pengguna kereta api yang sering pulang kampung. Iya, betul. Makanya persepsi saya kan saya bicara atas nama pengguna. Bukan sebagai pakar seperti Pak Toto, tapi sebagai pengguna gitu. Saya ingin jelaskan sebenarnya kan masyarakat tidak perlu tahu urusan dapur dari BUMN kan. Betul. Yang penting mendapatkan pelayanan yang
maksimal, Itu yang selesai kan? paling penting. Tetapi ketika beban itu harus dipikul oleh Iya, konsumen, iya. Baru itu jadi masalah. gitu loh. Katakanlah misalnya kereta api ya. Jujur kita ini agak sedih. Betul secara korporasi bagus. Tapi bagaimana pelayanan terhadap masyarakat bawah itu kita lewat. Sekarang ini untuk naik kereta api yang premium aja, itu susah loh bagi pensiunan TNI, PNS. Karena harganya tinggi. tidak terjangkau. Gitu. Nah, daripada untuk membayar Tantium, mending sebagian subsidi untuk Oke. pengguna masyarakat golongan bawah. khusus itu ya. Iya, jadi kelas-kelas Veteran ya kan, lansia. pensiunan PNS ya. itu berapa sih gajinya untuk gitu. Nah, ini Ya, saya menarik. kira harus diperhatikan dan saya kira saya menangkap Pak Prabowo itu secara ideologi kan seorang sosialis. Ya. Nah, saya menangkap Pak Prabowo, makna dari pesan Pak Prabowo itu di situ. Bagaimana supaya layanan-layanan yang diberikan oleh BUMN ini semakin mendekatkan ke rakyat, Masyarakat, ya. masyarakat kecil, gitu loh. Jadi Ya, bukan untuk kelompok tertentu saja, gitu. Sehingga ini ya saya sampaikan ke teman di DPR ya supaya kereta api bukan hanya didorong untuk membuka gerbang untuk rokok, tetapi juga harus memperbanyak layanan untuk kelas menengah ke bawah. Itu kan kata Gitu. orang yang tidak merokok. Iya, gitu Pak Nasir. Jadi tapi layanan untuk kelas menengah ke bawah itu harus diperbanyak tanpa harus merugikan korporasi. Oke, menarik. Nanti akan direspon oleh Pak Nasim ya. Tapi saya ke Pak Toto dulu. Pak Toto, secara sederhana, saya kalau mau beli saham sebuah perusahaan, saya juga pasti lihat Pak, yang bagi dividen gede, yang bagi tantiem gitu kan, yang kasih insentif gede kepada pengelolanya, pengelola organisasi, itu pasti perusahaan untung dan sehat. Nah, itu kan normal kalau kayak gitu Pak. Lah kalau sekarang, Ya, saya kira itu hal normal ya. Iya Jadi dong. investor kan melihat the future prospect dari company-nya. Iya. Jadi kalau dia mampu men-generate income atau profit besar, Iya. tentu dalam ekspektasi si investor, kedepannya nih perusahaan ini Iya, tentu akan iya. punya Dan mereka prospek bekerja bagus. secara profesional dong, kita sehingga lihatnya. mereka akan kejar sahamnya begitu ya. Atau kondisi sebaliknya ya mungkin orang akan lepas. Kalau misalnya kemampuan generate revenue atau profit mulai menurun, ya pasti akan ditinggalkan ya. Iya, iya. Tapi saya kira intinya dari tadi yang sudah didiskusikan, ini kan bicara soal kinerja BUMN sebetulnya. Sebenarnya kinerja BUMN itu seperti apa gitu ya. Jadi sapi perah yang baik. Nah maksudnya gini, kalau kita lihat misalnya ya, misalnya ada 100 BUMN skala besar dan sedang. Tapi kan kondisinya itu kita bilang Pareto. Oke. Jadi kira-kira top 20-nya BUMN itu sudah menghasilkan kira-kira dalam konteks revenue mungkin hampir 80%. Dalam konteks profitnya mungkin lebih 85%. Artinya 20 BUMN terbesar itu sudah menghasilkan hampir seluruh total revenue maupun total profit. Jadi kan memang sisanya berarti tidak efisien. Iya. Sisanya itu kinerja nggak bagus. Jadi beban. Jadi beban. Nah sebetulnya PR-nya pemerintah, PR-nya Danantara lah ke depan ini sebetulnya bagaimana supaya perusahaan-perusahaan yang belum bisa menghasilkan atau masih dalam kondisi rugi bisa diperbaiki dengan cepat sehingga Jadi satu mereka kelompok aja, kelompok Danantiri. jadi mereka bisa menjadi mesin-mesin pertumbuhan juga buat BUMN begitu ya. Nah untuk itu maka menurut saya langkah-langkah segera ya dalam rangka mentransformasi bagaimana BUMN rugi tadi ya untuk kemudian bisa ditransformasi menjadi lebih baik itu menjadi prioritas segera supaya kemudian kalau kita lihat di dalam Danantara itu kan ada Danantara Asset Management. Yeah. Ini yang ngurusin seluruh operasional BUMN dan ada juga Danantara Investment Management kaitannya dengan soal investasi ya. Jadi yang bagian DAM ini menurut saya PR pertama adalah bagaimana melakukan transformasi supaya kinerja BUMN-nya bisa semakin bagus. Iya. Transformasi bisa cepat nggak? Ya, saya kira banyak syarat yang harus juga dipenuhi ya. Kan transformasi bukan cuma sekedar Dukungan mengurangi kebijakan, jumlah regulasi dan BUMN sebagainya, ya, tapi juga berbagai macam variabel lain Iya, juga iya. yang harus bisa Political will pemerintah Anda melihat? political will, termasuk juga yang paling penting sebetulnya siapa yang mengelola BUMN tadi. Oke. Apakah benar nggak orang-orang profesional semuanya The sudah right masuk? man, ya. Right man on the right place. Itu kan juga penting. Tapi kalau misalnya orang-orang yang ditunjuk masih menimbulkan kontroversi di publik dan lain-lain kan itu menunjukkan bahwa sebetulnya masih ada. Siapa ada? Ya itu kan menunjukkan maksudnya masih ada problem Oh. dengan soal kredibilitas orang yang ditunjuk. Emang masih ada Pak? Ya kita cek aja nanti. Jadi artinya dalam konteks ini maka menurut saya ya
fit proper test dan lain-lain itu memang wajib dikerjakan. Oh iya. Bukan hanya untuk board of directors, Iya. tapi juga menurut saya Komisaris. sebagai untuk board of commissioners Iya, juga. itu makanya bebannya Pak Nasim ini kan sebenarnya banyak juga. Kita kan banyak berharap Pak Nasim, tugas Anda ini kan sebenarnya sangat mulia karena suara rakyat ini harus Anda tangkap, termasuk apa yang disampaikan Kidirma tadi. Bagaimana kemudian mengelaborasi semua suara-suara itu sehingga BUMN kita makin profesional, Pak? Yang pasti fungsi tugas kita di DPR beserta pemerintah juga presiden, yang pasti kita akan mengawasi, ya, fungsi tugas kita mengawasi dan juga BUMN yang memang sebetulnya gambaran orang ini kan selama ini dan bukan gambarannya, kenyataannya tim itu dianggap terlalu besar, ya kan? Sebenarnya presiden pun terkejut dengan sekian orang bisa mendapatkan puluhan miliar, ya kan? Memang keadilannya itu di mana, padahal keadilan itu untuk semua kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, otomatis presiden ingin memperketat, ya kan? Ingin memperketat, mereformasi ya tata kelola BUMN ini ke depan secara profesional. Itu yang pasti. Oleh sebab itu nanti otomatis harapannya diharapkan BUMN maju bukan hanya PLN. Nah, PLN jelas dia mendominasi tenaga listrik sendiri, jangan sampai nggak untung. Seharusnya lebih untung walaupun dia punya penugasan, tapi dia mendominasi tunggal PLN Mas Andi ini, ya kan? Otomatis dia lebih, walaupun jujur masih banyak jaringan listrik yang belum masuk di negara kita. Jangankan sampai di luar Jawa, di Jawa pun masih banyak pedukuhan yang belum tersentuh oleh jaringan listrik. Ini PR kita yang sangat panjang. Nah, terus terang memang jujur di tahun 2024 laba BUMN memang bagus, menghasilkan laba, tapi turun dibandingkan sebelumnya. Nah, otomatis harapan dari Pak Presiden ke depan, BUMN ini seperti PLN dan semuanya, termasuk KAI, saya kira itu lebih baik ke depannya dengan sistem ini. Nah, itu buktinya dengan ada tantium, dengan ada insentif bonus yang besar, bukan tambah besar. Penghasilan dividen laba bersih PLN kita ataupun BUMN kita, ya, tapi kenapa kok malah menurun? Lalu berapa banyak uang ini yang dimubazirkan? Nah, bagi presiden kan begitu. Jadi reformasi tata kelola yang kita harapkan ke depan, ya, bukan masalah kayak tadi Pak Damar dengan tidak mengurangi rasa hormat. Penduduk Indonesia hampir 70 juta jiwa itu perokok, dan terus terang devisa negara dari cukai rokok luar biasa, hampir 3 kali lipat dari dividen BUMN. Misalnya. Pak Nasim merokok nggak? Pak Nasim merokok? Merokok. Oh, ahli hisab. Saya merokok walaupun tidak mau mengganggu dengan masyarakat sekitar yang tidak merokok, jangan sampai menjadi perokok yang tidak pasif ya, tapi makanya harus ada tempat. Nah, itu saya harapkan hal-hal seperti itu tidak mempengaruhi dengan tantiam kinerja ya kan, punya tanggung pribadi masing-masing, itu dilakukan oleh presiden ke depan. BUMN kita maju, tantiam bisa bermanfaat nanti mungkin dengan prestasi-prestasi yang lain yang dilakukan oleh BUMN itu nanti sudah akan terpikirkan di internal grup dengan internal direksi komisaris itu sendiri. Baik Pak Nasim. Ini sebenarnya topik kita malam ini bikin saya jadi serba salah, Bapak-bapak. Saya sebenarnya cita-cita jadi komisaris BUMN. Ya, giliran mau jadi komisaris, tantiem dihapus. Ya sudah, jadi direktur utama aja. Jadi direktur utama, preskomnya istri saya. Sama saja. Pilih yang mana? Kita pilih rehat dulu, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Bapak-bapak sekalian, ini sekaligus closing statement dari Anda masing-masing ya. Saya minta Anda memberikan pernyataan sekaligus masukanlah bagi pemerintah agar mau tantim ini seperti apa bentuknya. Ya, yang jelas BUMN harus profesional dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dari Kidarma dulu, silakan sebagai pengguna layanan BUMN. Ya, kalau saya sebagai pengguna layanan BUMN itu ya hanya berharap supaya layanan-layanan BUMN itu makin inklusif bagi semua golongan. Karena itulah ketika ada katakanlah quote unquote pemburusan gitu ya untuk lalu itu dipotong dan dialihkan untuk peningkatan pelayanan, saya kira itu akan menjadi lebih baik gitu. Dan saya kira itu sejalan dengan dasar negara kita Pancasila lah. Asas keadilan itu tetap harus diwujudkan, dan saya berharap pada Pak Prabowo ini karena beliau memang punya ideologi yang jelas ya soal bagaimana menegakkan keadilan. Dan saya sih menangkap
apa maksud dari Pak Prabowo ke situ, bagaimana menciptakan asas keadilan kepada semua warga ini melalui efisiensi di BUMN. Itu yang saya tangkap. Ya, baik. Saya ke Pak Komisaris dulu, Komisaris PLN. Silakan Pak Andi Arief. Apa catatan Anda? Iya, pidato Pak Prabowo kemarin itu kan jelas. Pertama, berharap ada dividen yang cukup besar nantinya dari Danantara. Ya. Kalau saya tidak salah itu sekitar 800 T target dividen dari Danantara, nanti diserahkan ke APBN. Karena kalau sekarang kan anak perusahaan Danantara ini kayak PLN dan lain sebagainya ini kan kalau dulu dividennya kan ke APBN, sekarang dividennya ke Danantara. Jadi sekarang kan masih sebenarnya kalau dividen itu kan yang ditarget oleh Kementerian BUMN waktu itu. Jadi kalau 84 ya 84 itu dapat, misalkan PLN ditarget 3, ya kita kerja keras dapat 3 gitu. Jadi ini tantangan berat juga buat menurut saya karena Danantara ini baru ya, Danantara yang sangat diandalkan. Kalau BUMN yang di bawahnya yang sekitar berapa itu ratusan itu, bahkan 1000 lebih kan katanya bersama anak perusahaannya itu memang kualifikasinya kan beda-beda. Ya. Ada yang memang sudah untung, ada yang masih harus diperbaiki, ada yang memang mungkin bisa ditutup gitu, bisa dilikuidasi, atau juga masih ada yang harus disupport modal dan lain sebagainya, kan itu variasi. Jadi memang tugas Danantara kita support lah, kita harus mendukung agar Danantara ini jadi besar. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, efisiensi dari APBN, efisiensi dari Tantiem ini dalam rangka ya agar dividen ini kan nanti pada akhirnya juga besar gitu. Jadi kita dukung bersama karena BUMN ini kan sebenarnya tidak boleh berbisnis sama rakyat, tapi kalau nggak dibantu rakyat ya nggak bisa besar juga BUMN ini kan. Iya. Setuju. Karena itu sekarang bagi BUMN yang memang pada pelayanan publik seperti PLS, kereta api, kemudian juga Pertamina dan lain sebagainya yang juga masih ada beban PSO. Saya kira memang ini masih secara secara hukum juga kan sekarang masih terus berkembang nih. Terus pengembangan strukturnya antara Kemenq, Danantara dan perusahaan-perusahaan BUMN ini juga masih belum stabil ini. Jadi kita berharap Danantara bisa bergerak cepat. Saya kira itu aja. Baik, Pak Nasim, apa catatan Anda? Ya, yang pasti apresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, kita harus mendukung bersama. Kita harus betul-betul bersinergi antara seluruh eksekutif, legislatif, yudikatif dalam asta kita, dalam program-program Bapak Presiden ini otomatis menghadapi Indonesia Emas ke depan ini kita harapkan betul-betul program khususnya di dalam Danantara BUMN kita ke depan ini bukan hanya karena penghapusan Tantiem saja, tapi betul-betul keadilan kesejahteraan rakyat Indonesia ini betul-betul diperhatikan. Oleh sebab itu kita berharap sinergi ini betul terjadi, reformasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden terhadap tata kelola BUMN kita ke depan yang lebih profesional, ya, lebih berkompetitif, ya, lebih bisa maju dan semuanya untuk bangsa kita itu lebih kita rasakan keadilannya dan semuanya profesionalitasnya dari mulai komisaris sampai direksi semuanya akan kita harapkan ke depan lebih baik. Itu program banyak swasembada pangan dan lain-lain itu kan semua yang bisa menggerakkan adalah semua ada di dalam Danantara dan BUMN sebagai badan pengelola, badan investasi dan semuanya yang kita harapkan melalui anak-anak perusahaan dan semuanya mitra holding dari BUMN itu semuanya bisa dalam pengawasan ketat ke depannya. Itu harapan dari Bapak Presiden. Itu yang pasti Pak Bumi. Siap, baik. Pak Toto, singkat saja Pak. Ya, saya kira persoalan BUMN saat ini kan sebenarnya persoalan kinerja sebetulnya. Lebih banyak itu BUMN dalam statusnya yang tidak terlalu sehat, sehingga tidak mampu menghasilkan keuntungan atau juga pendapatan yang cukup. Jadi saya kira PR Danantara sekarang adalah bagaimana mempercepat proses kemudian supaya restrukturisasi terhadap BUMN yang masih sakit itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, ya. Persoalan kedua juga saya kira perlu ada perbaikan yang lebih signifikan dari sisi tata kelolanya, supaya implementasi dari good corporate governance itu bisa dijalankan lebih baik. Karena problem sekarang kan terjadi begitu banyak begitu ya, kasus-kasus manipulasi, korupsi dan lain-lain yang menyebabkan kemudian kinerja BUMN menjadi tidak cukup baik. Sehingga perbaikan tata kelola juga menjadi soal penting. Dan ketiga saya kira
harapan publik, harapan kita semua, mudah-mudahan Danantara sebagai institusi baru pengelola BUMN bisa kemudian tampil lebih cepat, memberikan suatu kemajuan bagi prestasi atau kinerja BUMN yang lebih baik. Menurut saya perlu ada segera apa yang disebut dengan quick wins projects-nya. Quick wins projects. Supaya kemudian trust dari masyarakat bahwa Danantara akan menjadi vehicle baru yang betul-betul kuat, membawa BUMN menjadi arah yang lebih bagus itu kemudian bisa segera terbangun. Jadi saya kira kita harus segera gerak cepat. Mari sama-sama kita awasi bersama ya. Baik, terima kasih Pak Toto, terima kasih Ki Darma, terima kasih Pak Nasim, terima kasih Pak Andi Arief, terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan tugas masing-masing. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Inilah akhir jumpa kita dari Merah Putih pemirsa. Saya Doni The Kaiser berterima kasih. Salam Nusantara, merdeka.